Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah manajemen keuangan. Kurang lebih 2,5 jam nanti kita akan belajar berkaitan dengan manajemen keuangan. Sambil kita menunggu teman-teman yang belum datang, saya ingatkan untuk mata kuliah ini silakan semuanya open kamera, ya. Saya ingatkan teman-teman untuk open kamera, ya. Yang belum open silakan open. Sambil kita menunggu untuk teman-teman yang lain datang. Oke. Untuk absen, nanti saya akan absen sekitar tengah-tengah kuliah nanti ya. Oke. Perlu teman-teman ingat bahwa mata kuliah ini bersifat via daring, sehingga nanti absen dan juga pertemuan melalui Zoom ini ya. Selain itu, nanti saya akan rekam percakapan Zoom ini, saya akan upload di kanal YouTube saya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan dipimpin doa dulu. Tita Windy, silahkan dipimpin doa. Ya, yuk. Masih ingat doanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadid Iroba Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk di kuliah ya. Jadi yang belum open kamera silakan open kamera. Oke. Silakan siapkan mungkin catatan atau apa ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Sudah terlihat share screen saya? Ayo Kurniawati, sudah kelihatan ya? Oke. Jadi sebelum saya masuki materi kuliah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman kriteria penilaian. Ya, mungkin teman-teman di sini pernah mengambil kelas saya. Nah, kriteria saya untuk di mata kuliah ini adalah ada 4 poin ya. Yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah UTS. Yang keempat adalah UAS. Kehadiran di sini adalah 20%. Saya ambil dari Zoom ya, kehadiran kalian di Zoom. Kemudian tugas 20%, nanti mungkin ada 3 atau 4 tugas. UTS 30%, UAS 30%. Oke. Kehadiran saya ambil dari Zoom, seperti ini ya, kurang lebih.
via Zoom. Tugas, nanti saya akan berikan tugas di tengah-tengah mata kuliah, kemudian UTS, kemudian dan UAS. Ya, paham ya teman-teman ya? Paham. Iya, Pak. Masih nyatet ya? Masih. Oke, ini ya. Nah, sebelum saya masuk teman-teman, saya mau diskusi sedikit ngobrol-ngobrol dikit ya. Karena ini kan mata kuliah manajemen keuangan. Jadi jangan sampai saya itu ngomong terlalu tinggi. Artinya teman-teman mungkin belum paham dari sisi dasarnya, tapi saya sudah ngomong tinggi. Jadi saya mau memulai kuliah ini dengan ngobrol dulu nih teman-teman kira-kira pahamnya dari mana. Jadi saya jelasinnya harus dari dasar banget gitu. Oke ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, mungkin 10 menit. Mbak Fitri, Zulaikho. Mbak Fitri ada? Hadir, Ya, Pak. ya ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Mbak Fitri kemarin ini semester 2 ya? Berarti ya? Iya, Pak. Oke, yang Mbak Fitri ketahui berkaitan dengan manajemen keuangan itu apa tuh? Kita mau belajar apa gitu? Tentang peraturan penggunaan keuangan mungkin, Pak. Peraturan penggunaan keuangan. Oke. Nggak apa-apa. Jawab aja sebisanya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sekemampuan kalian. Oke. Kemarin sudah dapat pengantar akuntansi belum, Mbak Fitri? Pengantar akuntansi sudah, Pak. Udah, semester 1. Iya. Oh, berarti udah bisa bikin laporan keuangan ya? Semua ini. Nah, Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Kok sedikit? Oke, saya tanya ke yang lain ya. Makasih Mbak Fitri. Iya, Pak, Terus sama-sama. Lisa Kurnia Yulianti. Mbak Lisa. Mbak Lisa, menurut Mbak Lisa manajemen keuangan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keuangan. Terus ngapain? Uangnya diapain? Keuangannya diapain? Proses ini berdiskusi dengan yang lain untuk memanajemen sebuah perusahaan. Oh, sebuah perusahaan. Oke, ini sekarang berkembang ya. Berarti sudah ada perusahaan sekarang. Apa yang Mbak Lisa ketahui tentang perusahaan? Tempat di mana suatu Nah, ada aktivitas? dilaksanakan. Oke, kebijakan bisnis. Oke, siapa lagi ya? Mas Dodi Alfayet. Menurut Mas Dodi, perusahaan itu apa, Mas? Jawab aja sebisanya, nggak apa-apa. Mic-nya dibuka dulu, Mas.
Mbak Erlina aja, Mbak Erlina. Mbak Erlina. Erlina Damayanti. Lali aku. Mbak Fitria Maharani. Perusahaan itu apa, Mbak? Kalau menurut saya perusahaan itu suatu badan lembaga yang tentunya di dalamnya terdapat suatu manajemen yang sudah terstruktur. Oke, manajemen terstruktur. Tujuannya mendirikan perusahaan itu untuk apa? Mencari apa? Kok malah ketawa? Apa? Sebisanya nggak apa-apa. Tentunya untuk mencari keuntungan. Betul, mencari keuntungan. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau kita belajar berkaitan dengan manajemen keuangan, itu kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya perusahaan. Oke, saya izin share screen ya. Oke, dengar suara saya ya. Mbak Fitria, dengar suara saya? Ya Pak, benar. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan saya ngomong bahwa kita akan berhadapan dengan yang namanya perusahaan. Saya tulis di sini perusahaan. Kenapa orang kok membuat perusahaan? Misalnya di sini ada orang namanya Fitria. Ada namanya Husnul. Ada namanya Dodi. Ada namanya Nia. Ada namanya siapa lagi tadi ya? Erina. Erlina, ya. Ada 5 orang, mereka bergabung bersama-sama untuk membentuk sebuah perusahaan namanya PTA, misalnya gitu ya. PTA. Nah, PTA ini ya, kemudian dijalankan oleh mereka berlima, ya. Mereka berlima menjalankan PTA ini dengan membentuk sebuah usaha di bidang produksi pakaian. Ya, produksi pakaian. Artinya PTA ini akan memproduksi pakaian, misalnya ini pakaian ya. Anggap aja pakaian, kaos gitu ya. Dijual ke konsumen. Konsumen. Oke ya. Nah, terus perusahaan kan dapat uang, bakal dapat uang. Ya. Uangnya misalnya dari penjualan itu 5 juta. 5
juta. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini. 5 juta ini mau buat apa? Mbak Dewi Setianingsih. Mbak Dewi, kira-kira kalau perusahaan dapat 5 juta, cek. Mbak Dewi Setianingsih, Ya, Pak. menurut Mbak Dewi kalau perusahaan punya uang 5 juta dari penjualan kaos, uangnya mau buat apa? Mau langsung dibagikan ke pemilik atau bagaimana? Jawab sebisanya aja. Gimana Pak tadi? Jadi kalau misalnya perusahaan punya dapat uang 5 juta, maka 5 juta itu mau dijadikan apa? Mau buat apa? Dibagikan ke pemilik atau apa? Buat modal lagi. Oke, modal lagi itu berarti disimpan ya? Ya. Cantik sekali. Iki sapa? Ih, kancaku lah iki. Oke. Fitri Zulaikha. Gimana Mbak Dewi? Disimpan, Pak. Ya, disimpan. Oke. Nah, teman-teman, kebingungan dari Mbak Dewi dalam menjelaskan tadi itu nggak apa-apa, wajar. Mbak Dewi bingung, kenapa? Karena memang itu yang akan kita pelajari di manajemen keuangan. Ya, jadi manajemen keuangan itu adalah keputusan-keputusan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya, kalau perusahaan itu dapat 5 juta, mau buat apa? Nah, itu yang harus dijawab oleh manajemen keuangan. Gitu ya Mbak Dewi ya? Ya. Oke. Sehingga manajemen keuangan ini terdiri dari 4 keputusannya. Ya. Yang pertama adalah keputusan pendanaan. Yang kedua adalah keputusan investasi. Yang ketiga adalah keputusan modal kerja. Yang keempat adalah keputusan dividen. Ya. Nanti saya akan jelaskan ini itu apa aja. Oke? Dengar ya penjelasan saya ya teman-teman ya. Dengar, Pak. Oke. Jadi keputusan pendanaan, investasi, modal kerja, dan dividen. Kalau kita pendanaan, ya, itu bagaimana keputusannya? Misalnya ini, Mbak Husnul, Iya, Pak. uang sakunya 1 juta per bulan. Umpama ya. Nah, Mbak Husnul 1 juta per bulan ini dari orang tua misalnya gitu ya, contoh ya. Dari ortu. Nah, terus Mbak Husnul merasa bahwa 1 juta itu terlalu kecil untuk dia hidup, untuk dia kuliah di Salatiga itu kecil. Maka dia memutuskan untuk kerja.
Sehingga dia dapat tambahan 500.000. Oke. Dapat tambahan 500.000. Nah, keputusan Mbak Husnul untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau tambahan pendanaan untuk hidupnya itu disebut keputusan pendanaan. Ya. Jadi keputusan pendanaan itu keputusan yang sifatnya uang masuk untuk kita hidup. Atau kalau perusahaan berarti uang masuk untuk beroperasi. Ini misalnya ada PTA, tadi ya PTA ya. Si Mbak siapa tadi? Husnul itu dari contoh kalau kita mahasiswa ya atau orang. Tapi kalau PTA misalnya PTA mau bikin perusahaan pakaian. Uangnya dari mana, Pak? Kan gitu. Kan pendanaan itu ada banyak. Dari sisi perusahaan bisa dari bank. Bisa dari modal pemilik. Kan macam-macam. Iya. Mbak Husnul, kalau Mbak Husnul punya perusahaan, Mbak Husnul mau pilih uang itu pinjaman dari bank syariah atau modal sendiri, modal pemilik, modalnya Mbak Husnul sendiri. Modal pemilik, Pak. Oke, modal sendiri. Kenapa? Kenapa kok memilihnya modal sendiri atau modal pemilik? Karena biar nggak punya utang. Biar nggak punya utang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Itu kan berarti salah satu opsi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nah, Jadi dalam rangka Mbak Husnul saya tanya tadi, mau milih bank atau mau milih modal pemilik, itu disebut dengan keputusan pendanaan. Mau memilih uang saku dari orang tua saja atau sama kerja, itu namanya keputusan pendanaan. Usaha kita ini mau didanai dari apa? Gitu. Atau uang saku kita apakah cukup dengan orang tua saja atau kita mau tambah? Iya. Gitu. Itu namanya keputusan pendanaan. Paham ya teman-teman ya? Iya, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya lanjut ya. Keputusan investasi. Kalau investasi gimana? Misalkan Mbak Husnul uang sakunya tadi 1 juta ya. Iya. 1 bulan berlalu. Iya. Ternyata uangnya sisa 100.000. Sisa 100.000. Sekarang pertanyaannya yang harus diputuskan oleh Mbak Husnul adalah 100.000 ini mau dikemanakan? Mau kemana? Mau ditabung? Kalau mau nabung di mana? Nah, mau di bank BRI, mau di bank Mandiri atau apa? Di mana? Kan gitu. Oh iya. Gitu ya, paham ya? Jadi Iya. mau nabung di BCA, Bank Syariah? Boleh. Mau nabung di celengan? Boleh. Ya. Boleh, mau nabung ya. Terus? Oh iya. Itu namanya keputusan investasi. Jadi kalau Mbak Husnul memutuskan untuk di BCA, di Mandiri, atau mau di celengan sekalipun, itu namanya keputusan investasi. Dari sisi perusahaan juga sama. Tadi saya tanya sama Mbak Dewi kan, 5 jutanya mau dikemanakan Mbak? Oh 5 juta mau saya buat usaha kerupuk.
5 juta mau saya bikin usaha kerupuk lagi. Jadi Mbak Dewi ini punya PTA untung 5 juta, kemudian 5 jutanya mau digunakan untuk bikin usaha kerupuk. Itu namanya keputusan investasi. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham. Kita lanjut, masih ada 2 lagi untuk keputusan. Modal kerja. Sekarang kalau Mbak siapa tadi Dewi ya, atau Mbak Husnul deh, uang sakunya 1 juta, ya. Kira-kira cukup nggak untuk membiayai modal kerjanya atau modal hidup? 1, beli pulsa. 2, makan. 3, bayar kos. Itu namanya modal kerja. Perusahaan juga sama. Kira-kira hari ini, ya misalnya, saya ulangi ya, biar lebih jelas. Bentar. Kayak gini. Misalnya Mbak Kusnul Rp1 juta, ini kan 1 bulan. Hari Senin, tanggal 1 Januari misalnya gitu ya. Saya harus bawa berapa ke kampus kalau biar saya bisa naik angkot? Oh ternyata saya harus bawa Rp10.000. Nah berarti Mbak Husnul setelah melakukan yang namanya keputusan modal kerja. Ya kalau di perusahaan namanya modal kerja. Artinya hari ini tuh kita butuh kas berapa? Sekarang saya tanya, kalau perusahaan itu punya uang 1 juta, dimasukkan di bank semua, nggak ada di kas atau nggak ada di tangan. Padahal hari ini kita mau bayar bahan baku. Misalnya mau bayar pegawai aja deh, bayar pegawai atau bayar bahan baku sebanyak 1 juta, tapi kita nggak ada uangnya. Uangnya di supplier semua. Lah gimana kita mau bayar? Sehingga yang namanya keputusan modal kerja itu didasarkan pada berapa uang yang harus ada di dompet. Nah, berapa besarnya? Mungkin nggak Mbak Kusnul itu bawa uang 5 juta di dompetnya? Kalau uang sakunya 5 juta, bawa uang 5 juta di dompet, mungkin nggak? Mungkin. Tapi apa perlu? Saya tanya, perlu nggak bawa uang 5 juta di dompet? Oh, enggak. Nggak perlu, Banyak karena kan? hanya butuh 10.000, teman-teman. 10.000 sudah bisa naik angkot. Nah, itu namanya modal kerja. Paham nggih? Maksud saya nggih? Paham. Jadi berapa uang yang harus ada di dompet atau berapa uang yang harus ada di kas perusahaan. Jangan sampai semua uang perusahaan itu berbentuk utang, berbentuk piutang. Artinya ada penjualannya tapi nggak ada uangnya, gitu loh. Lah gimana perusahaan kita mau bayar pegawai, bayar ini lain sebagainya gitu. Oke? Paham ya? Yang terakhir adalah dividen. Nah, keputusan dividen ini artinya apa? Artinya setelah beroperasi selama, kan gini ceritanya, ini ada PTA. PTA modalnya ada namanya siapa ya? Lulu, Mbak Lulu. Mbak Lulu menginvestasikan 5 juta di PTA. Ya. Lalu PTA beroperasi, dia dapat untung 1 juta. Ya.
Mbak Lulu dapat persenan nih karena 1 juta dibayarkan ke sini 200.000 sehingga Mbak Lulu dapat 200.000. Itu namanya keputusan dividen. Jadi keputusan dividen adalah keputusan di mana berapa jumlah uang yang dibagikan kepada investor. Ingat, investor. Di sini investornya siapa, Mbak Lulu? Mbak Lulu menginvestasikan 5 juta, dapat 200.000. Itu namanya dividen. Oke ya? Oke, silakan dipahami dulu. Saya mau ke belakang sebentar, oke? TPA artinya apa, Lur? Lur betul, Lur. Do paham ora? Kene Do paham ora? Do paham ora? TPA artinya apa? PTA ki PT. PT. Tahu jenenge A ngono lho. A ya apa? A. Usaha. Aku jenenge perusahaan kuwi contohe. Ya rame-ramenan. Ini sake PTA. Ono PT opo? PT apa lho? Jenenge PTA. Turu to enak. Paham ora? Paham ora? Kayak contoh Jaya ngono kae lho. Dadi Gak paham Dulu Mega saya Jaya. menang, Mas. Ini malah rebahan. Wira rebahan lho. Ayo kita, kamu paham enggak? Ngasih uang ya, untung kan. Apa wih? Kira-kira anak hitung-hitungannya berapa engko? Akeh. Dijamin akeh. Ya, cek. Paham ya, teman-teman ya? Mbak Ayu sudah paham tadi? Paham. Bismillah paham. Ya, saya ulangi. Jadi keputusan pendanaan adalah uang masuk ke kita dari modal, bisa dari utang, ya. Terus kemudian kalau investasi itu berarti uang keluar, sifatnya adalah investasi, artinya kita mengharapkan keuntungan dari investasi. Kemudian modal kerja adalah berapa uang yang harus kita pegang di dompet atau di kas kalau di perusahaan. Dan kemudian dividen, kalau kita punya pemodal, berapa uang yang harus kita bagikan kepada mereka sehingga mereka sejahtera. Ya, jadi dibagikan kepada investor atau pemilik ya, pemilik juga bisa. Itu kalau misalkan banyak kan berarti sejahtera mereka gitu loh maksudnya. Oke? Kita lanjut ya teman-teman ya.
Nah, kita lanjutkan. Siapa yang perlu mengelola keuangan? Siapa yang perlu mengelola keuangan? Oke. Siapa yang perlu mengelola keuangan, teman-teman? Pertama, perusahaan. Jelas ya, kalau perusahaan karena dia menggunakan uang, dia pasti perlu mengelola uang. Jadi semua yang ada di masyarakat yang memegang uang. Bahkan saya juga mengelola keuangan. Mbak Tita juga mengelola keuangan. Mas Salisma juga mengelola keuangan, kan gitu. Ya. Jadi ada pemerintah, ya pemerintah juga dapat dana dari masyarakat, UMKM juga, usaha mikro kecil dan menengah juga, rumah tangga, ya Bapak Ibu saya juga mengelola keuangan, individu, Mbak Dewi juga, Mbak Husnul juga, dan semua orang pihak itu tidak bisa lepas dari yang namanya mengelola keuangan. Baik itu dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, untuk itu, kita harus melihat interaksi-interaksi dari pihak-pihak yang mengelola keuangan itu bagaimana. Ya, pihak-pihak mengelola keuangan ini interaksinya bagaimana. Ya. Kita mulai dari sini ya, rumah tangga dulu ya teman-teman. Rumah tangga itu ya kita, bisa juga orang tua kita, keluarga kita di rumah. Jadi kalau teman-teman pernah belajar pengantar akuntansi, ini tuh namanya neraca. Masih ingat nggak neraca? Mbak Nurliana, masih ingat nggak neraca? Lupa, Pak. Oh, lupa ya? Neraca saya ingatkan lagi ya. Jadi gini, ini set ini namanya aktiva, ini namanya pasiva. Di sini ada utang plus modal. Ingat nggak? Utang, modal. Ini uang, artinya harta ya, uang, harta. Yo, saya jelaskan lagi biar semua paham. Perusahaan itu kan membuat laporan keuangan. Itu ada 4. 1, laba rugi. Masih ingat nggak laba rugi? 2, perubahan modal. Neraca dan arus kas. Nah, laba rugi itu berarti menghitung apa? Keuntungan. Keuntungan, oke. Kalau perubahan modal, ingat nggak? Mbak Ayu, ingat nggak Mbak Ayu? Mbak Ayu Nur Azizah, ingat nggak?
Mbak Nia, masih ingat nggak perubahan modal? Apa? Jawab bisanya ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Menurut saya perubahan modal itu modal awal yang pertama kan nggak cukup, terus bisa ditambahin lagi kalau pas di tengah jalan kurang, gitu. Oke, Gimana, ya Pak? makasih. Jadi perubahan modal itu adalah keuntungan ini ditambahkan di perubahan modal, ya. Artinya apa? Misalnya contoh PTA itu untung 5 juta. Terus 5 jutanya mau dimasukkan ke modal. Modal awalnya adalah misalnya 10 juta. Misalnya modal awalnya 10 juta. Ya. Terus dikurangi dengan bla 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 kan akhirnya 10 juta. Terus ditambah dengan keuntungan dari sini. Ini loh. Rp10 juta ditambah 5 juta dari keuntungannya ini. Nah, yang dari sini ke sini. Itu namanya perubahan modal. Ya. Terus sekarang masuk ke neraca. Kalau neraca berarti posisi keuangan teman-teman semua. Sederhananya begini. Mas Wahyu punya motor. Harganya berapa? 8 juta, misalnya gitu ya. Mas Wahyu punya HP, harganya berapa? 2 juta. Ini HP. Ini harta ya. Harta. Nah, Mas Wahyu, dalam membeli motor dan HP, itu dari mana uangnya? Oh, utang. Utang sebanyak 3 juta dan modal dia sendiri sebanyak 7 juta. Jadi Mas Wahyu itu punya tabungan sebanyak 7 juta dan dia pinjam ke temannya 3 juta untuk bisa membeli ini. Kan kalau di total sama nih, 10 juta dan 10 juta. Nah, sama kan? 10 juta, 10 juta. Jadi neraca itu pasti sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Paham ya? Nah, sebenarnya dari neraca itu kita bisa menentukan pendanaannya berapa. Contoh di sini Mas Wahyu tadi, ya, Mas Wahyu tadi utangnya 3 juta, modalnya 7 juta. Berarti pendanaannya Mas Wahyu ini dari mana? Dari mana Mbak Lisa? Sendiri sama utang. Ya, betul sekali. Dari utang dan pemilik atau dia sendiri. Misalnya utang ini dia utang temannya, utang Mas Dodi gitu ya. Utang teman. Terus yang kedua dia juga punya uang dari tabungan atau celengan. Jadi selama ini Mas Wahyu itu nyelengi teman-teman, dapat 7 juta celengannya. Ya. Tapi kan masih kurang untuk beli motor dan HP, maka dia utang ke temannya Mas Dodi. Utang Dodi berapa? 3 juta. Sehingga sebenarnya dari sisi kanan, dari sisi pasifa ini menunjukkan adalah keputusan pendanaan. Jadi kalau teman-teman download neraca atau bikin neraca, yang namanya sisi kanan atau sisi pasifa, ya pasifa itu adalah identik dengan pendanaannya perusahaan. Jadi kalau kita mau tahu pendanaan perusahaan itu dari mana, ya dari pasifa, ya pasifanya neraca gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Ya, oke. Sedangkan hartanya Mas Wahyu ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan dari sisi invest
investasi. Nah, ternyata Mas Wahyu investasinya HP dan motor. Ya kalau di sini misalkan Mas Wahyu punya usaha gitu ya. Usaha di sini apa mesin dalam bentuk mesin. Berarti apa? Investasi. Jadi keputusan investasi itu bisa dilihat di harta, teman-teman. Jadi nyambung ya antara pendanaan dengan investasi itu selalu nyambung. Mbak Siva paham ya? Ya, oke. Jadi kalau sekarang saya masukkan ke gambarnya, ini ya, ke gambarnya. Ini berarti apa? Investasi. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan apa? Pendanaan. Nah, gitu. Jadi kalau saya ngomong dari aktiva real dan aktiva finansial, itu berarti kita sedang melihat dari sisi keputusan investasi. Gitu ya. Dan kalau pendanaan dari sisi kanan atau pasifa, oh ternyata rumah tangganya pendanaannya dari mana? Nanti kita bisa lihat, oh dari lembaga keuangan gitu. Nah, nanti saya ceritain jalurnya. Oke? Paham ya tentang neraca ya? Mbak Retno Cahyanti? Paham ya Mbak Retno? Ada yang ingin ditanyakan Mbak Retno? Itu perusahaan tentang terbuka atau tertutup itu maksudnya yang gimana ya Pak? Oke, tak jelaskan ya sebelum saya lebih lanjut ya. Ini beda lagi. Oke, saya ambil tab baru aja. Tanggal 1 Januari 2021, Nia, Wahyu, Nelly, Aulia membentuk sebuah perusahaan namanya PTA. Ya. Membentuk sebuah perusahaan namanya PTA. Modalnya patungan. Ya. Nia semuanya 10 juta. Nia 10 juta, Wahyu 10 juta, Nelly 10 juta, Aulia 10 juta. Jadi berapa semuanya? 40 juta. Oke. Dah modalnya 40 juta. Tanggal 3 Februari, 3 Maret ya. 3 Maret 2021. Ternyata PTA butuh modal tambahan beli mesin seharga 50 juta, contohnya gitu ya. Kan berarti kita kurang 50 juta. Ya kan? Berarti kan kita kurang 50 juta ya. Nah, 50 juta ini mau dari mana? Kurangan nih. Mbak Lisa, dari mana Mbak Lisa kira-kira? Utang. Apalagi ada opsi lain? Investasi dari modal tambahan ya. Nah, satu yang belum kalian sebutkan adalah namanya IPO. Inisial Public Offering. Apa itu IPO? IPO artinya penawaran saham di pasar. Nah, ada opsi yang ketiga adalah IPO. Nah,
supaya dapat uang 50 juta, Mbak siapa tadi? Mbak Nia, Mas Wahyu, Mbak Nelly, Aulia memutuskan untuk IPO. Artinya sekarang dia menawarkan kepemilikan di pasar. Caranya piye, Pak? Caranya misalnya tadi modalnya kan 40 juta ya, 10 juta sama, berarti 25%. Artinya begini, kepemilikan Nia 25%. Ya toh? Wahyu 25%. 25%. Ya toh? Siapa lagi tadi? Aulia. Aulia 25% juga. Nelly 25%. Nelly 25%. Ya. Dengan total 40 juta. Sekarang kalau dia nambah 50 juta, ini berkurang nggak? Kalau dia butuh 50 juta, berarti kan total berapa? 90 juta kan? Juta. Ya kan? Nah, yang 50 juta ternyata dari masyarakat. Nah, dari sini. Sekarang totalnya bukan lagi 25%, tapi berapa teman-teman? Coba dihitung dong. Masyarakat. Berapa masyarakat? Di sini total berarti 90 juta. Coba bisa ngitung nggak? 10%, Pak. 25, 75, Enggak dong. Pak. Enggak 50 sih. Masing-masing 10%. Oke, jadi sekarang masyarakat 50 juta kan? Yuk kita hitung. Ya. 50 juta ini berapa persennya 90 juta? 55. Gede amat. Berapa? 50 juta dibagi 90 berapa? Ayo dihitung. Hitung dulu kalkulatornya. 55. 45. Oke, 55% ya. 55, Pak. 55. Oke. Sekarang berarti kita tinggal mengubah yang Nia, Wahyu, dan Aulia. Nelly berapa? 10 juta per 90 juta. 10 juta per 90 juta. 9. Aulia Wah, 9. 10 juta per 90 juta. Siapa lagi tadi? Nia ya? Iya. Berapa persen teman-teman? 1,1. 11,5. 11,1% ya. 11,1. Nah, dengan begini, tadi 25%. Ya, tadi 25%. Sekarang jadi 11%. Berarti turun nggak kepemilikannya? Turun. Nah, turun. Karena ada masyarakat yang memiliki perusahaan itu. Nah, itu disebut dengan perusahaan terbuka. Jadi inilah namanya perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka itu adalah sebagian kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat umum. Masyarakat. Saya bisa beli, Siva bisa beli, dan orang-orang lain bisa beli. Ya. Akhirnya si PTA dapat uang tambahan 50 juta karena masyarakat mau menginvestasikan uangnya di perusahaan itu. Itu namanya terbuka. Contoh perusahaan terbuka apa? Contoh perusahaan terbuka, BCA, Bank Mandiri, Bang, Pak. BRI, Astra Internasional, Bank Jateng enggak? Bang Jateng enggak?
Enggak, dia milik Pemda. Tidak semua bank itu terbuka. Kalau tertutup kayak apa? Contohnya? Perusahaan. Jarum. PT. Ya, ini semua PT. BRI itu kan juga PT. BRI, PT BRI. Kalau Jarum ya PT juga. Tapi nggak ada embel-embel TBK. TBK itu belakangnya ini. Jadi kalau kalian menemui perusahaan itu ada tulisannya TBK, berarti itu terbuka maksudnya. Artinya apa? Sahamnya dimiliki oleh masyarakat. PT Nisin. PT Nisin. Dekat Pertamina. Ya, Pertamina juga tertutup. PT Ya. Pertama. Ya, dan lain sebagainya ya. Paham teman-teman semua? Pak mau tanya, Ya, oke. Mbak Nia tanya. Silakan. kalau perbedaannya kita menanamkan saham pada perusahaan sama kalau kita berinvestasi itu apa? Menanam saham itu investasi. Sama Jadi, berarti. Sama, Pak. saham itu adalah bagian dari investasi. Jadi salah satu produknya investasi adalah saham. Tapi kan investasi nggak hanya saham. Apalagi misalnya reksadana. Wah, apa meneh itu Pak gitu ya. Ada lagi namanya obligasi. Oh, apalagi deposito. Banyak. Nanti akan saya jelaskan. Ya, kalau sudah pertemuan keberapa nanti kita pelan-pelan masuk ke sini. Ini contohnya saham aja. Ya. Jadi apa bedanya investasi dengan saham? Ya, saham itu adalah salah satu bagian atau salah satu produk dari investasi. Ya. Produk investasi itu banyak banget, teman-teman. Nggak hanya saham. Kalian beli tanah itu juga investasi, teman-teman. Paham? Paham. Oke. Kalian beli emas itu juga investasi, teman-teman. Apalagi? Mobil investasi enggak? Bisa ya, bisa enggak? Karena kadang nilainya turun. Kalau kalian menikah dengan orang kaya, investasi apa enggak? Contoh aja. Bisa jadi investasi, karena apa? Nilainya naik. Oh, dia kaya, dia punya rumah, dia punya apa, investasi juga. Jadi investasi sebenarnya apa? Kenaikan nilai, ada peluang kenaikan nilai. Gitu. Tapi kan ada resiko juga, ternyata orangnya jahat gitu ya. Bisa juga seperti itu gitu loh. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, berarti bagian-bagian dari investasi tadi juga dapat untung. Iya, kalau kita nanam saham, kita investasi di saham, kita kan ada peluang untuk dapat keuntungan. Mbak Nia punya uang 5 juta, mau belikan saham, bisa. Bisa untung, bisa rugi nanti. Ruginya kenapa? Kalau harganya turun dan lain sebagainya, nanti saya ceritakan lah. Mau didepositokan bisa nggak? Bisa. Gitu. Ada lagi teman-teman? Kalian jangan sungkan untuk tanya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut ke gambar ini ya. Tadi kita sampai di sini. Sudah mulai ada gambaran ya teman-teman ya? Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman, ini nanti coret-coretan saya akan saya simpan dan saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi santai aja. Iya. Minta filenya juga ya, Pak? Iya, nanti saya bagikan filenya. Jadi video ada, nanti saya upload ke YouTube. Kalau ada yang ketinggalan bisa membahas. Kemudian filenya juga nanti saya bagikan.
Coret-coretan ini akan saya bagikan. Nah, teman-teman, rumah tangga. Kita berpikir sekarang adalah keluarga kita di rumah. Orang tua kita, adik kita, saudara kita yang ada dalam satu rumah. Ya. Misalnya ayah kita bekerja dengan penghasilan misalnya 10 juta. Ya, 10 juta. Ayah kita bekerja dengan penghasilan 10 juta. Berarti aktiva finansialnya sebesar 10 juta. Karena 10 juta ini kita hidup kok masih sisa 5 juta, artinya berarti kita dibiayai oleh orang tua atau ayah kita mengeluarkan uang berapa? 5 juta selama 1 bulan. Ya. Jadi ayah kita gajinya 10 juta. Dibuat hidup 5 juta artinya sisa 5 juta. 5 juta. Oke. Sekarang ayah kita mau memutuskan keputusan investasi. Kenapa saya mau memutuskan investasi? Karena ada di sini, di kanan. Kita telusuri jalurnya. Yuk, kita maju. Kita telusuri. Set. Maju ke sini. Oh, perusahaan. Kok bisa masuk ke perusahaan? Ini kalau ayah kita ternyata membeli saham. Nah, kalau ayah kita membeli saham, berarti uangnya masuk ke perusahaan sebagai pendanaan, ya enggak? Masih ingat cerita 50 juta tadi? Iya. Oke, masih ingat ya cerita 50 juta tadi? Keputusan pendanaan. Ya, keputusan pendanaan. Oke, ke sini itu artinya apa? Ayah kita membeli saham. Nah, terus kok bisa ke sini juga? Bisa ke sini juga. Bisa ke sini juga. Nah, kalau yang ke sini apa? Saham juga. Kalau misalnya kita bukan tabungan. Dari 5 juta ini, aku nggak mau saham. Saham itu haram. Misalnya gitu ya. Mau saya tabung aja. Saya tabung di Bank BRI sebanyak 5 juta. Itu berarti yang nomor 2 ini. Nomor 1 ya. Yang nomor 3 apa? Pajak. Artinya si bapak kita bayar pajak juga ya ke pemerintah. Gitu jalurnya. Jadi paham ya? Investasi dari rumah tangga atau keluarga itu naiknya ada di 3. Yang pertama adalah di perusahaan bisa dalam bentuk kita membeli saham. Yang kedua, di lembaga keuangan ya. Dalam bentuk apa? Kita biasanya nabung atau deposito. Deposito di bank. Bank konvensional aja. Kalau saya bilang bank konvensional gitu ya. Yang ketiga, bisa dari sisi pajak atau pemerintah. Jadi duit bapak kita tuh masuk di pemerintah sebagai bentuk pajak atau dalam bentuk pajak. Oke ya? Lagi. Sekarang, Pak, kok dari lembaga keuangan ini masuk lagi ke keluarga? Ini apa ini? Masuk lagi ke sini itu apa? Nah, ini adalah penyaluran dana. Kok bisa penyaluran dana, Pak? Adalah kebetulan bapak kita juga punya utang sama bank, ibaratnya gitu. Ya. Kan kalian tahu bank itu bisnisnya apa toh? Menyalurkan dana kan? Ya enggak? Kan bank itu kan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau utang. Bapak kita utang 3 juta. Nah, akhirnya dari aktiva finansial ini masuk lagi ke bapak kita. Gitu. Dan bapak-bapak yang lain. Jadi muter, teman-teman. Paham, Mbak Dewi? Paham, Pak. Oke. Ya. Terus dari sisi
Ini juga bisa masuk ke kemana? Ke pemerintah. Gabung sama ini. Jadi dari lembaga keuangan bisa bayar pajak ke sini. Perusahaan juga bisa bayar pajak ke pemerintah. Pemerintah masuknya dari sisi perpajakan. Perusahaan bisa nggak nabung di bank? Mbak Tita, bisa nggak perusahaan itu nabung di bank? Punya uang di bank? Mungkin bisa, Pak. Nggak mungkin, bukan mungkin, pasti bisa. Karena bank itu punya seperti kita, dia juga dia juga memiliki uang dan harus disimpan, gitu. Oke? Berarti bisa ya, Pak? Bisa, pasti bisa. Kita bikin rekening di bank atas nama perusahaan itu bisa. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, kalian nggak usah ngapal ya. Artinya kalian harus paham. Nah, analoginya dari empat entitas itu ya, atau 4 pihak itu. Pertama tadi apa? Rumah tangga digambarkan oleh ayah kita. Yang kedua adalah perusahaan digambarkan oleh PT A, PT B, PT C, PT Jarum misalnya gitu ya. Yang ketiga adalah lembaga keuangan atau bank. Yang keempat adalah pemerintah. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi secara sederhana seperti itu gambarnya ya. Kalian nggak usah ngapalin plek. Jadi nanti kalau saya tanya secara ini aja, secara umum aja. Jadi saya nggak tak suruh gambar. Ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi Mas yang ikut mata kuliah saya yang pertama tadi Mas siapa ya? Lupa saya. Novel, Pak. Novel ya? Ya. Mas Novel, tadi kan saya di mata kuliah yang pertama ngomong tentang financial intermediary. Wah, pas ke belakang mungkin, Pak. Enggak, tadi waktu pertama. Nggih. Ingat kan, Bank Syariah itu punya penyaluran dana dan penghimpunan dana? Nggih, Pak. Mas Novel? Nggih. Tadi kan Bank Syariah bisa menyalurkan dana dan menghimpun dana. Ingat ya, kalau itu ya? Nggih. Nah, itu tuh ya ini, yang di tengah ini loh. Ya, paham ya Mas Novel ya? Ya. Paham ya? Kecilan. Itu kecilan, Pak. Mas Novel, halo. Nggih. Tadi ingat ya di mata kuliah. Hah? Putus-putus. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tadi ingat ya, waktu saya jelasin yang pertama, ada namanya perbankan syariah itu menyalurkan dana dan menghimpun dana. Nggih. Nah, itu tuh gambarnya kayak tadi. Saya cuma mau menotis itu. Nggih, Pak. Ya, itu kayak itu tadi. Gambarnya kekecilan, Pak. Ya, nanti saya bagikan, ya. Artinya penghimpunan dana itu dari masyarakat dan juga penyalurannya kepada masyarakat lagi. Oke? Siap, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya.
Pak. Ya, istirahat dulu, Pak. Iki kok anu YouTube sekarang. Oke, saya sekarang mau menjelaskan karena kita berkaitan dengan uang, ya, segala sesuatu tentang uang. Saya mau menjelaskan sebuah konsep namanya nilai waktu uang. Nilai waktu uang. Ya. Apa itu nilai waktu uang? 1 juta. 1 juta. Mbak Dewi, kalau saya kasih 1 juta sekarang, sama tahun depan, pilih mana? Sekarang. Sekarang, kenapa? Kalau tahun depan bisa naik. Oke, bisa naik. Apa? Benar. Jadi nilai waktu uang itu adalah uang sekarang, 1 juta sekarang, itu nilainya lebih tinggi daripada 1 juta yang akan datang. Jadi kalau kalian melakukan investasi sebanyak 1 juta, ya, terus dapatnya tahun depan 500.000, ya, atau mau 2 tahun lagi 500.000, itu lebih berharga yang 1. Karena nilai uang itu selalu menurun. Contoh ya, kalian tahu konsep inflasi nggak? Udah pernah ini? Enggak, Pak, nggak tahu. Udah. Nggak pernah tahu inflasi? Inflasi adalah penurunan atau kenaikan Atau uang. kenaikan harga barang pada umumnya. Kalian beli mobil zaman sekarang, harganya 400 juta. Itu zaman dulu harganya cuma 40 juta loh. Coba kalian lihat harga mobil tahun 90-an. Barunya ya, harga baru ya. Pasti lebih murah. Ya, artinya apa? Uang itu terus menurun, teman-teman semua. Dengan barang yang sama, ini mobil ya. Mobil itu kan harganya sama. Tapi kenapa dulu harganya sekian? Sedangkan tahun 2021 harganya 400 juta, tahun 90 kok 40 juta. Itu namanya nilai waktu uang. Ya. Misalnya kalian mau nabung, bunganya 15%. Ya. Bunganya 15%. Terus kalian mau nabung berapa? Misalnya 100, nggak usah banyak-banyak, 1 juta. Ya. Nah, 1 juta ini kalian masukkan ke bank. Kira-kira tahun pertama dapat berapa, teman-teman? Dapat berapa? Dihitung. Jadi rumusnya adalah nilai future value sama dengan present value dikalikan 1 plus bunga. Tadi berapa? 1 juta ya?
1 ditambah 0,15. 15% itu sama dengan 0,15 ya. 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 Coba dihitung berapa itu? Rp1.150.000. 150.000. Berarti untungnya atau pendapatan dari investasi adalah 150.000 dalam 1 tahun. Oke. Ya. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalkan kasusnya adalah Mbak Nur Aini mau mencari nilai sekarang dari misalnya si siapa? Mbak Dewi. Dewi mau ngasih uang ke Mbak Nur Aini sebanyak 5 juta. Ya, dia mau ngasih tahun depan. Besok tak kasih 5 juta ya, tapi tahun depan. Ya. Terus rumusnya gimana? Cara menghitungnya nilai sekarangnya? Ya. Berarti future value dibagi 1 plus 0,15. Misalnya nilai inflasinya 15% kayak yang di atas tadi ya. Berarti 5 juta ya, 5 juta dibagi 1 plus 0,15. Berapa hasilnya teman-teman? 4.347. 4.347 sekian. Ya, 4.347 sekian ya. Ya. Kalian perhatikan, semuanya match. Gini, ini sama ini besar mana? Ini ya, yang hijau ini warna hijau. Dengan yang ini besar mana? Satu juta sama 1.150.000 itu besar mana? 1.150.000. Besar 1.150.000. Berarti artinya kita akan dengan uang yang sama, kita harus mengorbankan uang lebih banyak di masa depan. Ya enggak? Itu artinya uang akan selalu menurun. Gitu. Meskipun angka yang naik itu kan maksudnya apa? Pengorbanan kita terhadap uang itu lebih besar. Gitu. Paham maksud saya ya? Yang kedua juga sama. Coba kita lihat di sini. Tadi 5 juta, ya kan 5 juta sama 4 juta sekian. Present value atau nilai sekarangnya, present ya. Present value ini future value. Akan lebih besar yang nilai di masa depan. Tapi artinya apa? Pengorbanan kita di masa depan lebih besar daripada sekarang. Maka saya ngomong bahwa mata uang atau uang itu nilainya selalu turun. Sehingga kalau kita nanti bicara laporan keuangan, bicara semua berkaitan dengan uang, itu nanti kita harus melihat bahwa nilai sekarang itu lebih baik daripada nilai yang akan datang. Lebih cepat, lebih baik. Gitu ya. Nek iso saiki ya saiki wae, karena nilainya akan lebih kecil. Dengan barang yang sama, kita mengeluarkan uang lebih sedikit. Gitu, teman-teman. Jadi paham ya konsep nilai waktu uang ya? Silakan bagi yang ingin bertanya. Pasti ada yang belum paham, pasti. Silakan. Semakin banyak uang yang beredar.
Gimana Mbak Fitri ya? Per tahun itu kan nilai uang kan turun. Ya. Nah, itu penyebabnya dari semakin banyak uang yang beredar di pasaran atau dari apa? Bisa juga salah satunya itu. Nilai waktu uang yang beredar juga bisa dari pemerintah atau dari internasional. Akhirnya ada krisis juga bisa. Makanya kalau kalian itu nabung, itu sebenarnya kalian rugi. Karena aset kalian tidak naik. Paham maksud saya? Kalian harus menginvestasikan pada produk-produk yang lebih bagus, nilainya naik terus. Contohnya apa? Misalnya tanah, seperti itu. Ya. Sehingga nyambung ya teman-teman ya. Nyambung ya. Dari pembahasan kita itu nyambung. Semuanya nyambung. Dari dompet kita nabung, kemudian kita investasikan, kemudian kita bisa mendapatkan pendanaan dari orang tua, kemudian nilai uang itu selalu turun. Ini kan menjadi sebuah cerita ya, bahwa ternyata apa yang kita pegang itu nilainya selalu turun. Makanya kalian jangan hanya melihat uang. Ya, untuk saat ini mungkin dia berharga, tapi di masa depan dia semakin turun nilainya. Prinsipnya seperti itu. Sehingga jangan terlalu banyak memegang uang. Kalian tahu nggak, perusahaan yang nilai kasnya terlalu tinggi itu harga sahamnya pasti jelek. Percaya? Itu salah satu indikator kinerja perusahaan yang jelek. Kalau megang kasnya terlalu banyak. Kembali lagi urusan likuiditas, gitu. Ya, urusan likuiditas. Mbak Fitria misalnya memasukkan dompet 10 juta. Wah, mau ke kampus bawa uang 10 juta dimasukkan ke dompet. Padahal naik angkot itu berapa tuh? 2.000 tuh. Ngapain Mbak Fitria bawa uang 10 juta di dompet, ya? Padahal cuma naik angkot. Bayarnya cuma 2.000. Bisa nggak Pak kejadian seperti itu? Bisa. Tapi Mbak Fitria tidak efisien secara keuangan. Kenapa 10 jutanya harus di sini? Kenapa nggak dibelikan contohnya emas? Untuk investasi ke depan. Misalnya contohnya seperti itu ya. Sehingga bawa uang itu 100.000 aja. Misalnya di sini 100.000 aja. Ya. Kan masih sisa tuh 2.000 sama 100.000. Cukup lah untuk jajan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya manajemen keuangan, pengelolaan keuangan. Jadi nyambung yang saya bicarakan dari awal sampai sekarang itu nyambung semua. Ya. Nilai waktu uang juga semakin turun. Jadi ketika kita belajar manajemen keuangan, ya, kita itu sebenarnya belajar juga bagaimana sifat uang. Ya, sifat uang tadi apa? Ya tadi nilai waktu uang. Dia terus menurun seiring berjalannya waktu, gitu loh. Seiring berjalannya waktu semakin turun. Ya, artinya apa? Artinya uang yang kita pegang itu akan selalu menurun. Jadi jangan sampai megang uang terlalu lama. Didogom terus gitu, enggak. Coba dibuatkan usaha, dibuatkan tanah. Meskipun ada risikonya, tapi uang itu terus bertumbuh. Jadi nyambung. Kita pasti akan membicarakan uang. Yang namanya manajemen keuangan pasti ngomong uang. Ya, nah uangnya ini sifatnya apa? Seiring berjalannya waktu dia terus menurun. Aliran uang itu dari mana? Dari rumah tangga. Dia investasi ke saham atau dia menabung di bank. Itu juga salah satu aliran uang. Dia bayar pajak, itu juga aliran uang. Ada 4 keputusan pendanaan, investasi, modal kerja, dividen. Ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup. Nah, itu semuanya adalah manajemen keuangan. Oke ya, mantap sekali kuliah hari ini. Sudah pusing belum? Belum, Pak.
Oh belum? Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asik nggak? Seneng nggak dengan cara seperti ini? Enakan offline, Pak. Banyak yang pusing kayaknya. Ya nggak apa-apa. Kalau pusing berarti kalian masih mikir gitu loh. Iya. Masih mikir, Pak. Oke. Saya absen dulu ya. Naufal ada, Rohul ada nggak? Ya, Pak, ada, Pak. Ada Rohul? Nelly ada? Ya, Pak. Dodi ada ya? Ada, Pak. Nida Hadir. Nur Fauzia? Ada, Pak. Nia Maisaroh? Ada, Pak. Siva Nabila? Ada, Pak. Khurun Takdiratul Laila? Mana Khurun? Saya, Pak. Oke. Lulu ada ya? Siti Nur Solihah? Siti Nur Solihah? Siti Nur Solihah ada ya? Oke. Husnul Ada, Azizah? Pak. Ada, Pak. Jusnul. Wahyu Yuda ada ya? Ada, Pak. Fitriani? Ada, Fitri? Pak. Oke. Erlina? Ada, Pak. Nia Angelia? Ada, Pak. Ayu Nur Azizah? Ada, Pak. Nur Hidayani? Ada, Pak. Ada, Pak. Muhammad Rahmatullah? Ada ya? Emi Fatimah? Ada. Pak. Fitria ada ya? Ayu Kurniawati? Ada, Pak. Tinta Windy ada ya? Ada, Pak. Nadila Ulfani? Ada, Pak. Fitri Zulekho ada ya? Ada, Pak. Amalia Ifatul Jannah? Amalia? Bentar saya lihat. Amalia ada nggak? Nggak ada ya Amalia ya? Soalnya mungkin, Pak. Oke, nggak ada. Nurliana? Nurliana? Pak. Oke. Retno Cahyanti? Ada, Pak. Indramayu Nugroho? Hadir, Pak. Hadir. Zulfa Lutfi? Ada, Pak. Nur Aini? Hadir, Pak. Harisma Haris Sandi? Hadir, Pak. Saya. Lisa Kurnia Yulianti? Lisa Kurnia Yulianti? Enggak ada ya? Dewi Setianingsih? Ada, Pak. Anastasia Putri Devani? Oke, sudah ada. Aulia Rohmawati? Tadi Hadir, ya, ada Pak. ya. Dewi Ngaisah? Hadir, Pak. Sinta Maulida? Oke, jadi yang nggak berangkat Amalia Ifatul dan Lisa Kurnia Yulianti ya. Pak. Apa? Lisa ada. Oh, Lisa ada. Lisa ada, Pak. Oh iya ya. Oke. Yang nggak ada Amalia ya. Iya. Oke teman-teman. Ya. Ya. Jadi saya review sedikit. Saya review sedikit ya pertemuan kita hari ini, bahwa kita hari ini tadi belajar mengenai manajemen keuangan, kemudian kita juga belajar pola-pola alur-alur dari keuangan, kemudian uang itu nilainya selalu turun. Silakan
simak baik-baik. Saya akan posting Zoom ini di YouTube saya. Nanti bisa dilihat lagi di situ. Kalau ada penjelasan yang mungkin terlewat, ya silakan bisa dilihat di situ. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan cara yang sama seperti ini. Ya, jamnya jam 8.40. Semoga teman-teman selalu sehat. Ya, amin. Tolong jaga kesehatan, jaga apa? Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah, ya, supaya kalian tetap kuat karena kondisi sedang seperti ini, ya. Semoga kalian sehat dan jangan lupa tetap belajar. Kita tutup kuliah hari ini. Silakan dipimpin doa oleh Mbak Kusnul ya. Silakan doa kafaratul majelis. Bentar, biar dipimpin dulu. Bisa Mbak Husnul? Bareng-bareng dong, ya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih teman-teman. Umma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.